Salam sejahtera pemirsa budiman, selalu bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang kami kemas khusus bagi saudara guna gali pertanyaan, cari jawaban, bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, jika Kristen bukan sekedar agama, jika Kristen semata-mata adalah keteladanan sikap Kristus, mengapa tidak setiap orang Kristen berpuasa? Kita akan angkat topik ini jadi pokok bahasan dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita, rekan Saud dan rekan Roy. Kita sapa dulu mereka. Shalom. Shalom. Shalom Saud. Shalom Mbak Anis. Dan tentu saja saudara, hadir bersama kita, narasumber kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudara, topik yang coba diangkat cukup menarik bagi kita, bukan? Karena bagaimanapun ada pro kontra yang kadang-kadang menungkik menjadi sangat tajam, seakan-akan membuat dua gereja menjadi berbeda hanya karena ritual soal puasa ini. Berdoa mungkin kita sepakat, puasa nah bisa jadi tidak. Oleh karena itu ini menjadi pemikiran serius kita, apa kata Alkitab. Namun sebelum lanjut saudara, kita akan lebih dulu berdoa. Kita minta Pak Saud untuk pimpin dalam doa. Mensyukuri setelah dan menikmati semua anugerah Tuhan, kami bersyukur berterima kasih jika pada pagi hari ini juga kami dapat berpartisipasi dalam Dimensi Iman Kristiani. Berkati kami Tuhan, karuniai kami Roh Kudus, agar kami dalam berkata-kata dan Bapak Pendeta Bigman Sirait dalam mengajar, ini semua dapat memaknai hidup dengan benar di hadapan-Mu. Kami memulainya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara-saudara, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-9, 14 sampai ayat yang ke-17 atau ya sampai 17, kita akan membaca bagian ini. Saya minta Roy untuk membaca 14 sampai 17 dari Matius pasal 9. Matius pasal yang 9 ayat 14 sampai dengan yang ke-17. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantung yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Saudara, kalau kita membaca bagian ini menjadi menarik. Ada semacam komplain dari murid-murid Yohanes, dalam hal ini Yohanes Pembaptis. Kami dan orang Farisi berpuasa. Yohanes Pembaptis memang ada antara era PL dan PB. Orang Farisi adalah orang-orang yang mengkhususkan dirinya merasa paling rohani, sehingga mereka beribadah di dalam ibadah mereka, dan mereka tidak mau dengan orang Saduki dan lain-lainnya, mereka merasa kelas di atas. Yohanes pun dengan latar belakang kelompok Eseninya menjadi satu kelompok militan di mana yang tinggal hanya laki-laki yang mau belajar mencari kebenaran Allah. Mereka meneliti demikian rupa, khususnya dari kitab Yesaya. Nah, dua kelompok ini sangat teliti menjaga bagaimana harus berpuasa. Di PL, ini menarik saudara, penting dulu untuk kita pahami. Di PL, puasa itu berarti pertama adalah pola hidup saleh. Bagaimana orang yang menunjukkan hidup saleh harus berpuasa. Itu sebab Farisi berpuasa seminggu 2 kali. Itu rutin. Jadi bukan bulan puasa atau tahun puasa. Seminggu 2 kali setiap minggu. Jadi itu rutin berjalan sepanjang hidup mereka. Yang kedua, itu juga berkaitan dengan permohonan yang khusus. Situasi Nehemia ketika akan membangun tembok Yerusalem menjadi pergumulan yang sangat serius. Lalu dia mengajak seluruh orang-orang Israel di pembuangan untuk berdoa. Itu juga yang dilakukan oleh Esther dan Mordekai ketika menghadapi kesulitan. Esther harus menghadap kepada raja, dan saudara akan menemukan banyak itu di PL untuk doa yang khusus. Yang ketiga, itu juga bisa menjadi permohonan pengakuan dosa. Ya,
Bagaimana menghadap kepada bangsa sebagai orang berdosa. Di dalam apa yang dikerjakan Nehemia unsur itu ada, begitu juga di Niniwe. Jadi dalam pengakuan kami orang berdosa. Yang kedua permohonan khusus, ya, supaya dikabulkan oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga tadi pola hidup saleh. Nah ini yang paling umum dilakukan di dalam kehidupan orang beragama. 3 hal ini. Nah yang paling utama tadi ya. Nah kemudian di dalam PB, lalu murid-murid Yesus tidak berdoa. Apakah? Ini pertanyaannya. Yesus ini tidak mengajarkan murid-muridnya? Ternyata tidak, karena Yesus justru membela. Kalau begitu, apakah Yesus anti puasa? Ternyata juga tidak, karena Yesus memulai pelayanan dengan puasa justru 40 hari. Iya kan? 40 malam dijalaninya itu. Nah, jadi kalau kita melihat itu memang harus melihat dengan tepat, dengan jeli, di konteks apa, di situasi apa. Oleh karena itu apa yang kita bisa tahu di situ, di bawah, Yesus mengatakan kalimat menarik. Mana boleh menambalkan satu kain baru kepada kain yang lama, lalu disobek, dijahit. Karena kain baru kuat, kain lama tidak, lalu akan rontok. Yang rontok apa? Lobang kain lama akan makin besar. Nah begitu juga anggur lama dan anggur baru. Kalau orang sudah terbiasa minum anggur lama, lalu disuruh minum anggur baru, mereka tidak suka. Ya, ini kemudian banyak sekali orang Kristen menyalahpahami, lalu anggur baru, begitu ya, itu jadi istilah yang digemari. Padahal yang lagi dibicarakan Yesus adalah pecinta wine akan tahu. Old wine dia akan cari itu. Anggur yang tua yang sudah lama disimpan. Itu sebab dalam dunia wine, makin lama anggur itu, makin tua usianya, wow, makin mahal harganya. Dan bisa jadi anggur itu ada di Christie, dilelang, harganya saudara bisa terkejut. Karena bisa ratusan juta ya untuk per botolnya. Kalau yang baru, itu yang baru bikin, itu yang paling murah. Nah jadi jangan salah paham dulu, ini bukan soal hal itu. Nah ajaran baru, ajaran lama itu dianalogikan seperti itu. Sudah suka anggur baru, mana suka anggur lama, mana suka anggur baru. Kalau kain lama, jangan tempel kain baru, nanti rusak semuanya. Jadi ajaran lama, ajaran baru tidak boleh disinkretis. Ajaran apa ini? Nah Yesus mau mengatakan, konsep puasa dari PL tidak boleh dibawa ke PB lalu dicemplungkan lagi. Kenapa? Untuk apa engkau mau mengaku dosa dalam pengertian puasa tadi dan berteriak? Karena dia, Kristus itu, dialah penebus dosa yang akan menanggung semuanya. Untuk apa permohonan khususmu itu? Karena kalau kau di dalam Kristus itu, dan Kristus di dalammu, apapun yang kau minta, itu kan kalimatnya, akan diberikan. Yohanes 15 ayat 7. Apa yang menjadi permintaanmu? Sudah clear. Karena engkau adalah ranting dari pokok itu dan Kristus pokoknya, maka yang diminta ranting hanya satu. Berbuahlah untuk Kristus. Simpel sekali sebetulnya, bukan? Nah, lalu kemudian untuk hidup saleh. Apalagi kau mau puasa untuk hidup saleh? No. Hidup saleh adalah melakukan kehendak Kristus itu. Sangkal dirimu, pikul salibmu. Maka seluruh itu ada pada Kristus. Jadi kalau saudara mau berpuasa silakan, tapi jangan dengan motif itu. Apalagi berpikir puasa menambah kuasa. Nah ini makin ribet lagi saudara. Karena ini adalah konsep perdukunan sebetulnya. Karena di perdukunan itu kalau orang mau ambil ilmu kebal, dia mesti puasa dulu. Ada 21 hari, pokoknya bilangannya mesti ganjil. Ada sekian 21 hari, begitu ya. Nah mereka puasa. Kalau orang Kristen mengadop istilah dari okult atau dunia perdukunan masuk ke dalam paham Kristen, ini kan sama saja kain baru ditempelkan di kain lama, begitu loh maksudnya. Tetapi tidak sama dengan tidak perlu puasa, karena Rasul Paulus pun puasa. Nah jadi lakukanlah puasa yang disebut oleh Paulus latihan badani. Tetapi Paulus sendiri mengatakan latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadahlah yang sungguh-sungguh. Apa ibadah? Hidup hari-harimu. Persembahkanlah dirimu, kan begitu ya. Karena sebagai yang kudus, yang hidup, yang berkenan pada Allah, itu ibadah yang sejati. All your activity. No about ritual, gitu loh. Ya, jadi ini menarik saudara. Maka berpuasa silakan puasa, tetapi jangan pakai konsep lama. Oke? Dan puasa adalah latihan badani. Tidak sama dengan ibadah yang sejati. Itu di bawahnya masih. Karena puasa itu memang bisa menolong kita menahan keinginan. Misalnya Anda bisa puasa itu macam-macam ya. Ya, saya sebulan ini puasa tidak nonton TV. Yang satu lagi puasa tidak pergi jalan-jalan misalnya kan. Lalu mengkhususkan diri pada sesuatu. Itu adalah peralihan activity namanya. Nah, ini yang harus kita perhatikan sehingga memandang itu perlu lurus. Begitu Anis. Ya, Pak Bigman, pertanyaan pertama.
Artinya Pak Bigman mengajarkan kepada kami bahwa Alkitab mengatakan puasa adalah sesuatu yang pilihan bagi kami. Dan Pak Bigman juga mengatakan tadi perhatikan konteks dan situasi ketika menjalani puasa. Situasi dan konteks seperti apa yang perlu kami perhatikan ketika kami memilih untuk puasa kalau memang itu pilihan? Sangat bersifat personal. Gereja bisa mengadakan sebagai komunitas. Kita mau bikin apa misalnya, kita puasa sama-sama ya. Tetapi yang perlu adalah dibalik apa yang dilakukan. Jangan berpikir, kita mau doa nih, gedung dengan puasa, jadi cepat dapatnya. Silakan berpuasa. Tapi bukan dengan asumsi doa itu mempercepat. Yesus sendiri berpuasa, Paulus juga berpuasa. Bagaimana kita dalam rangka kita mempertanggungjawabkan iman Kristen kita juga mengetahui bagian mana dari apa yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah bukan bagian yang perlu kita teladani. Kalau itu pola pikir yang dipakai oleh sebagian dari umat Kristen. Yesus berpuasa, tidakkah kami seharusnya juga berpuasa? Lucunya, muridnya nggak puasa, Yesus membelanya. Ini memang jadi menarik ya. Karena kalau kita bilang teladan gitu ya puasalah 40 hari, jangan cuma sehari. Padahal kalau kita puasa 40 hari, menurut teori kedokteran peristaltik usus kita itu bisa tidak jalan lagi, ususnya bisa nempel kan gitu. Betul, Yesus membela murid-muridnya ketika mereka tidak berpuasa, tapi ada bagian dari perjanjian baru yang juga mengajarkan kepada kita, di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa jenis masalah yang pada waktu itu dihadapi murid-muridnya adalah jenis yang hanya bisa diatasi dengan doa dan puasa. Nah, ini menyari, jadi kita lari ke bibliologi gitu ya. Jadi di dalam Alkitab itu maka kalimat itu dikurung kurawal. Kurung kurawal artinya pada teks tertua tidak ditemukan istilah puasa itu. Ya, sehingga itu dikasih kurung kurawal. Nah, kemudian ditemukan pada Injil lain, ternyata banyak kasus yang sama didoakan cukup dengan berdoa, tidak ada puasa di situ. Nah, jadi kemudian muncul pertanyaan, kalau begitu mana sebetulnya? Kan begitu kan? Nah, bayangkan kalau kita mau mengusir setan misalnya. Lalu orang yang tetangga ada kerasukan, tolong dong sebentar ya saya puasa dulu. Lu puasa berapa? 12 jam misalnya. Tunggu 12 jam baru diusir. Apa iya? Ini kan realitas simpelnya begitu ya. Jadi menarik sebetulnya memang kalau kita ngeliat Alkitab tidak sepotong, lalu menggali kerangka. Kenapa ada ayat ini di sini? Kan gitu ya. Lalu ini di sini, kok kayaknya nggak terlalu match gitu kan ya. Nah ini harus kita hati-hati. Dan juga jangan salah paham, Yesus tidak melarang muridnya berpuasa. Cuma dia bilang selama mempelai ada, mengapa mereka harus berpuasa? Kristus itu loh. Jadi justru mau mengarahkan orang terikat kepada sang mempelai ini. Sehingga tidak terikat kepada konsep ajaran yang lama itu. Buat apa Kristus itu datang? Kan gitu. Nah ini kemenangan. Tetapi ingat memang betul Rasul itu juga puasa. Namun yang menjadi persoalan masa kini adalah ketika kita berpuasa memakai konsep dunia umum, di mana orang puasa menambah kuasa. Ya tahu Saud pernah puasa nggak? Pernah Pak, tapi sudah lama. Tapi menurut saya begini Pak Pendeta, orang Kristen tahu tentang puasa yaitu dari Taurat ya. Ya. Sebenarnya menurut saya pra-Taurat sendiri sudah, sebelum adanya Taurat, arti pra-Taurat sendiri sudah ada puasa. Dalam paganisme juga ada puasa. Ya. Kemudian Tuhan itu buat itu pasti dia turut campur, Ya. ya kan? Cuman dinyatakan ketika Taurat. Ya. Menurut saya doa dan puasa ini seperti dua sisi mata uang. Nggak sebanding sih dengan kasihlah Tuhan Allahmu, tetapi juga kasih sesama manusia. Menurut saya dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Dengan Doa dan puasa. Seperti itu. Contoh, ketika Tuhan merencanakan untuk menghancurkan Niniwe, diutuslah Yunus. Yang menarik adalah ketika raja dan rakyat bahkan binatang di kota Niniwe harus berpuasa. Mungkin pemikiran saya, kalau mereka hanya berdoa pertobatan tanpa puasa masih dihancurkan gitu, mungkin. Tetapi mereka lakukan dua yang saya bilang dua sisi itu. Seperti Artinya Saud punya pemahaman yang berbeda dengan apa yang Pak Bigman tadi sampaikan iya, pada kita. doa dan puasa. Pak Bigman mengatakan pada kita bahwa itu adalah pilihan sikap yang bisa diambil. Sedangkan Saud mengatakan
itu adalah satu kesatuan dengan doa yang adalah sesuatu yang bukan optional, sesuatu yang sifatnya adalah kewajiban, keharusan bagi setiap umat Kristen. Pak Bigman? Nah itu simple. Kalau begitu berdoa dan berpuasa lah. Karena itu kan mata uang ya. Kapan? Setiap saat. Iya, jadi jangan makan setiap saat. Maksudnya puasa itu juga dengan rasio, jangan nggak makan berapa lama kan? Akibatnya nanti kita akan terjebak. Kan kalau gitu puasa itu berapa jam? Ini nanti akan berpindah sedikit. Yang ideal itu kan pagi, siang, sore dan seterusnya kan gitu. Nah oleh karena itu ini memang problema puasa ini banyak sekali jamnya. Terus kalau puasa boleh minum nggak? Tapi nggak makan tapi boleh minum, ya. Tampaknya ada indikasi begitu, ada satu indikasi menarik. Yesus selesai puasa maka laparlah dia. Nggak dibilang dia haus. Mestinya dia haus ya dan lapar gitu. Tetapi cuma lapar maka setan menggodanya, buatlah batu ini jadi roti. Dia nggak bilang juga sekaligus jadi air supaya kau makan minum kan gitu. Padahal minum adalah bagian yang justru penting juga kan begitu. Jadi memang apa yang kita lihat di dalam bagian ini, lagi-lagi perspektif PL, memang 3 unsur tadi menjadi sangat penting. Dan Niniwe itu kan dalam pengakuan dosa tadi, ya, sampai semua pun binatang disuruh puasa. Nah kalau konteks ini kita pindahkan, kita misalnya puasa, maka harusnya seisi rumah kita puasa, plus sopir kita juga puasa, plus kalau pelihara anjing ya, kita kasih tahu anjingnya, kamu juga harus ikut puasa supaya rumah kita aman gitu ya. Tapi apa yang Saud pertanyakan menarik tadi dan apa yang Pak Bigman juga sampaikan tadi, implisit sebetulnya membawa kepada kita pesan yang sama. Pak Bigman kan tadi mengatakan bahwa minum nggak ya Yesus pada waktu Yesus berpuasa, kira-kira begitu. Pak Bigman sebetulnya itu membawa kita semua dan sudah membawa, saya yakin, banyak orang ke bagian yang lain dari diskusi kita, yaitu kenapa ya Alkitab tidak presisi? Kenapa ya Alkitab selalu saja menyisakan ruang buat kita untuk berbeda pendapat? Kalau memang Tuhan inginkan kita berpuasa, mudah benar buat Tuhan untuk mengatakan dan mengharuskan kita sehingga tidak lagi menyisakan ruang buat kita untuk berbeda paham dan pendapat. Dan tidak berlebihan barangkali kalau kita katakan hal-hal semacam inilah yang jadi alasan buat begitu banyak perbedaan pendapat di antara berbagai denominasi kekristenan. Roy punya pertanyaan yang sama serupa dengan hal ini. Apa yang dikatakan Bu Anis dalam hal menafsir hal puasa ini memang sulit Bu. Karena di perjanjian baru disampaikan secara implisit, nggak eksplisit gitu ya. Yang eksplisit itu betul-betul tadi apa yang disampaikan Pak Bigman di dalam Matius 17 ayat 21. Hal ini dapat diusir hanya dengan berdoa dan berpuasa. Nah, kalau orang Kristen tidak menguasai Alkitab secara komprehensif, akhirnya memahami doa dan puasa itu bisa salah. Apalagi ketika mereka dibangun dalam sebuah kesaksian mereka. Setiap pergumulan mereka doa dan berpuasa. Dan ironinya nih Pak Bigman, selalu dijawab Tuhan. Dah, ini bingung nih Pak. Kok dijawab dari minimal mereka merasa terbantu. Nah, akhirnya pemahamannya dibangun atas pengalaman hidup mereka bersama Tuhan, bukan berdasarkan kebenaran. Nah, menurut Pak Bigman bagaimana Pak mengenai hal ini Pak? Ini beberapa pertanyaan jadinya Pak Bigman sekaligus. Saya balik dulu ya. Saya berdoa dan dijawab Tuhan. Dan saya harus jujur bilang saya tidak sedang puasa. Lalu apakah kemudian kita akan berkelahi dengan kesaksian dan kesaksian? Rasanya enggak. Karena tidak kredibel kita untuk mewakili kebenaran Alkitab. Kesaksian tidak sama dengan kebenaran Alkitab. Itu fenomenal di dalam bimbingan Tuhan pada tiap orang yang unik adanya. Sapu tangan Paulus dipegang orang, orangnya sembuh. Paulus minta sembuh, kagak sembuh-sembuh. Jadi kemudian kita mulai, kalau mau berpikir, jangan cuma pegang topik itu dong. Sapu tangan aja sembuh loh Pak. Loh kenapa nggak baca topik lain? Paulus minta durinya dicabut sampai 3 kali, nggak dicabut-cabut tuh. Tapi juga jangan bilang dong, makanya kalau kamu sakit nggak bakal sembuh-sembuh kayak Paulus. Ya nggak juga. Artinya ada satu hal yang bersifat, situasional yang Tuhan kerjakan. Nah itu bukan prinsipal. Ya, itu suatu hal yang sekunder terjadi dalam hidup orang. Pola dan kekayaan iman, pengalaman hidup pribadi. Nah oleh karena itu kalau kita kembali sebetulnya ke pertanyaan menarik tadi, kenapa Alkitab tidak jelas? Kan kalau clear kan semua jelas begitu ya. Hati-hati, bedakan di Alkitab. Yang menarik di Alkitab, yang jelas pasti jelas. Itu namanya penting. Tidak mungkin kamu salah. Bahwa Allah Maha Kasih, mau dari PL sampai ke PB ujung langit sana pun, topiknya sama. Tapi Allah murka, mau dari PL sampai ke ujung langit manapun PB, topiknya juga sama. Yang percaya pasti diberkati. Yang tidak percaya akan dimurkai. Lalu dikutuk orang Israel misalnya kan, kalau kamu taat jadi kepala, kalau nggak jadi ekor loh.
Sebaliknya di sini, kalau kamu percaya, itu kan PB ya, masuk surga kan? Kalau nggak ke neraka kan? Nah, dua ini kan sebetulnya konsistensinya sama. Nah, jadi ada yang mesti kita lihat, mana yang progresif di situ bergerak terus. Sehingga satu pemaknaan, misalnya di PL, penebusan dosa harus pakai apa? Darah domba. Kenapa di PB tidak? Karena kita bilang darah Kristus. Lah, ya darah Kristus kan kalau darah domba kan dosa sekali bikin lagi toh. Apa namanya, potong lagi dombanya, potong lagi, bola-balik kan. Apa Kristusnya mesti disalib bola-balik? Tapi kan sepertinya kok nggak konsisten kan. Karena progres tadi, baik, perfect penyempurnaan di Kristus. Begitulah puasa itu, penyempurnaan di Kristus itu. Dan Kristus mau mengingatkan, supaya mereka membersihkan pikiran persis seperti Niniwe. Atau kasus di Nehemia, atau kasus di Daud misalnya begitu, atau di Esther. Karena memang bukan situasi itu lagi yang kita hadapi. Tetapi Kristus membuat kita lebih malah dari situasi itu. Hiduplah tiap hari, sangkal dirimu, pikul salibmu. Di situasi PL misalnya. Abraham, bapak orang beriman bukan? 2 istrinya. Daud, Yesus disebut anak Daud. Lebih dari 2 istrinya. Anaknya Salomo, paling bijak, hikmat dikasih Tuhan. 1000 istri dan gundiknya. Apakah kemudian kita di PB boleh? Menjadi 2, 3 dan seterusnya. Progresif. Kenapa dulu boleh, tegar tengkuk ternyata. Ya. Jadi Abraham masuk dalam level itu? Ya. Yes. Jangan bilang Bapak Abraham tidak salah. Salah. Karena apa? Dia menyetujui ide gila daripada Sarah. Sebetulnya dia sudah ragu kepada janji Allah. Tetapi kemudian apa yang dilakukannya justru menjadi skandal, bukan? Andai kata dia tidak mendengarkan isu Sarah, kan tidak jadi skandal terlalu serius kan? Nah, ini fakta-fakta. Jadi jangan juga berpikir Nabi, bapak orang beriman gak pernah bisa salah. Nah, ini menarik ya. Nah, kasus Niniwe yang dikatakan tadi juga menarik. Karena apa? Yunus yang diutus itu jengkel, marah-marah, kesel-kesel. Tuh orang bertobat juga. Jadi sebetulnya bertobat karena Yunus memberitakan berita firman Allah, bertobat karena mereka doa puasa, atau bertobat karena kasih karunia Allah. Mau nggak doa dia, mau nggak puasa dia, kalau Allah menyatakan kasih karunia dapat nggak? Nah, contohnya penyamun yang di samping Yesus. Nggak ada doa puasanya itu. Nah, jadi hati-hati lagi, memang ini agak beda-beda tipis, Anis. Jangan salah paham. Puasa nggak penting. Bukan. Paulus mengingatkan, latihan badani terbatas gunanya. Puasa terbatas gunanya. Tapi ibadah yang sejati, itulah yang semestinya. Ya, pernyataan terakhir Pak Bigman ini barangkali membawa kita kembali ke pertanyaan pertama Pak Bigman. Mungkin belum terlalu jelas buat pemirsa, mungkin juga buat kami. Jelas ada puasa yang motifnya salah. Kalau saya puasa karena saya ingin kurus, kita sama-sama tahu itu tidak biblical lah ya. Tapi Pak Bigman tadi katakan di awal, perhatikan situasi dan konteks di mana kita memilih untuk berpuasa. Pak Bigman boleh tolong diperjelas situasi dan konteks seperti apa yang membuat puasa menjadi benar buat kita umat Kristen. Pertama sebetulnya adalah ketika gereja itu komit, ayo kita berpuasa, kita memohon pada Allah. Pertanyaan kedua menjadi menarik, waktu kamu puasa apa yang kamu lakukan? Misalnya puasa, ternyata tidak kemudian menjadi ada satu waktu di mana waktu puasa dia merenungkan firman, sehingga dia dibantu untuk konsen ke situ. Bukan makanan melulu lagi gitu. Jadi kegiatan itu sudah menunjukkan peningkatan kelas. Ternyata kita puasa, lalu berkegiatan masing-masing cuma nahan lapar. Ntar sore ketemu lagi, activity nggak different sama hari biasa. Bagi saya kalau gitu yuk sayang dong. Untuk apa yuk puasa? Cuma tahan lapar. Lalu target kuantitatif ritualnya tercapai. Saya puasa, usai juga puasa, usai puasa. No. Nah, sehingga ada orang istilah kan suka bilang gini, aduh kalau nggak puasa gue gebukin loh. Loh ini sebetulnya kenapa ini? Karena lagi puasa saya mesti tahan diri, tidak pukul kamu. Loh, jadi sebetulnya di hatinya ada marah nggak? Wow, dendam amat, cuma tuntutan ritualnya membuat dia menunda. Next nggak puasa, siap-siap aja. Kira-kira sampai ke mata Tuhan? Tentu tidak. 2 kali orang Farisi berpuasa dalam seminggu. Lalu dia bilang dalam doanya, Tuhan, bersyukur aku tidak seperti si pemungut cukai ini. Aku berpuasa seminggu 2 kali. Pemungut cukai tunduk kepada Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Doa yang nyampe bukan yang puasa. Doa orang ini. Maka itu yang saya bilang tadi, ini tuh bukan tentang ritual di luar yang kelihatan tadi. Ini tentang spiritual yang masing-masing kita tahu. 5 orang puasa. Mana yang berkenan pada Tuhan sangat kaitan dengan hati. Betul, itu membawa kita ke pertanyaan. Tapi Pak, kita semua tahu Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat.
tapi menggenapi. Dalam Imamat 16 ayat 29, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Artinya format puasa itu ya dari Imamat Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru. Digenapi Kristus bukan berarti ditiadakan puasanya. Wah, ini pertanyaan bagus. Digenapi. Kalau begitu balik lagi tadi. Mestinya korban darah itu digenapi artinya bukan dihilangkan. Kenapa nggak ada korban domba? Kenapa kita nggak potong domba lagi lalu bikin daging harum? Kenapa kita nggak pakai bakar menyan dan mur lagi kan? Di dalam gereja. Mestinya kan tiap kali itu mesti dipasang. Nggak boleh sampai mati tuh. Terus menerus artinya simbol daripada doa. Nah justru digenapi inilah yang menjadi penting. Ini justru Saud membantu kita. Ya, ketika darah domba itu, anak domba itu, untuk penebusan dosa itu digenapi pada siapa? Kristus. Kristuslah anak domba itu. Darah sucinya lah yang menebus. Ini berulang kali, ini satu kali untuk selama-lamanya. Ini penebus, di sini dia menjadi penebus itu. Itu sebab Boas menjadi penebus ternyata di dalam struktur ritual Yahudi untuk menikahi Rut. Memang itu kewajiban dia. Ya, sehingga kemudian menikahlah Boas dan Rut. Tapi memang dia berposisi sebagai penebus karena mau menyelamatkan kehidupan keluarga ini. Nah, apakah kemudian kita menjadi tidak Kristen karena tidak melakukan itu? Kan gitu kan? Menikahi kakak ipar atau adik ipar misalnya kan. Ya pada peristiwa kan nggak begitu juga kan? Nah, karena memang sudah digenapi pada Kristus sang mempelai itu. Oke, dialah akan menjaga para janda itu kan, para duda itu. Dialah penebus terhadap mereka. Begitu juga dengan puasa, makanya waktu murid-murid disuruh kritik sama Farisi sama itu kenapa nggak puasa, ya karena itu. Nangkap. Jadi digenapilah pada Kristus. Ini sumbernya ini loh. Ini pusatnya. Makanya kalau kau berpuasa, pandanglah dia. Jadi begitu, Anis, istilah penggenapan ini. Iya, sebetulnya ada begitu banyak pertanyaan tambahan yang kita ingin tanyakan, tapi waktu begitu terbatas. Satu saja pertanyaan terakhir sebelum kemudian kita tutup, Pak Bigman. Jika puasa adalah pilihan, lalu adakah ruang melegitimasi aturan yang dibuat oleh beberapa denominasi yang mengharuskan umatnya untuk menjalani puasa? Itu barangkali pertanyaan terakhir. Biar kami pamit dulu dengan para pemirsa, Pak Bigman, sebelum kemudian Pak Bigman tutup dengan jawaban terakhir. Pemirsa enggan berpisah sebetulnya, namun waktu selalu saja membatasi jumpa kita. Tetap setia jelang episode Dimensi Iman Kristiani berikutnya. Silakan Pak. Saudara-saudara, tidak ada denominasi apapun berhak melegalitas apa yang tidak diajarkan Alkitab. Tapi silakan masing-masing denominasi melakukan apa yang mereka pahami. Karena ini nanti akan berkaitan dengan cara memahami, mendalami Alkitab itu. Tetapi satu hal yang menjadi penting, jangan memperdebatkan apa yang bisa dikerjakan dengan baik. Kalau melakukan, jangan menghina yang tidak. Lalu yang tidak, jangan mendamprat yang melakukan. Itulah wujud cinta kasih yang semestinya. Baik saudara-saudara, rasanya memang seperti Anis bilang, kita pengen terus berlanjut. Tetapi kita harus akhiri acara ini untuk bertemu di yang lain. Kita akan berdoa, minta penginjil roh itu berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang diskusi pada saat ini, terkhusus mengenai tentang doa dan berpuasa. Biarlah apa yang kami dapatkan melalui pencerahan-Mu Bapa, kami dapat menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan kami tidak menjadi batu sandungan. Biarlah kebenaran-Mu yang menjadi satu-satunya pelita dan terang bagi jalan kami, sehingga betul-betul apa yang kami lakukan semata-mata boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin.